Dia juga telah mendengar tentang serigala makam. Meskipun kecepatannya sangat cepat, itu tidak terlalu sulit. Mungkinkah dia telah membuat begitu banyak terobosan dalam metode ofensif dalam beberapa hari terakhir di kuil penguasa cahaya? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, ini tidak mungkin. Tiba-tiba, Han Sanjian teringat serigala salju lain yang mengikuti, dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Saya melihat sisi Yu Daoseng, serigala salju berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Di sampingnya, sepotong salju putih jatuh. Mereka ada begitu nyata dalam persepsi Han Sanjian, tetapi mereka juga ilusi yang tak tertandingi. Setelah setengah meter dari tubuh Suelang, mereka langsung menghilang tanpa jejak. Han Sanjian tiba-tiba mengerti, dan ketika dia melihat Tumwolf lagi, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Kamu anjing liar beruntung dapat menemukan penolong seperti itu. Tidak heran kamu berani memprovokasi saya. Serigala makam menjulurkan lidahnya dan menjilati cakarnya, suara dengusan di tenggorokannya seperti mengubur sesuatu. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia sangat tidak puas dengan penampilan Han Sanjian. Melihat reaksi Tumwolf, Han Sanjian tiba-tiba tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depannya. Taktikmu terlalu ditujukan padaku. Tapi tidak apa-apa, biarkan kau merasakan apa kekuatan seorang ksatria. Setelah kalimat ini dijatuhkan, aura Han Sanjian sedikit berubah. Jika dikatakan bahwa dia baru saja datang ke sini untuk bertindak sesuai dengan kata-kata Qin Yichen, maka sekarang, dia benar-benar akan habis-habisan untuk berurusan dengan serigala makam. Pertarungan ini bukan lagi pertunjukan sederhana, melainkan pertarungan kehormatannya. Dia membuka tangannya, pedang melayang di tangannya, dan Han Sanjian menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pedang pertama, pedang cepat. Saat kata-kata itu jatuh, pedang Han Sanjian sudah mendarat di depannya. Seluruh proses hampir tidak memakan waktu sama sekali. Ketika serigala makam bereaksi, tubuhnya telah berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Saat energi pedang menyapu tubuh serigala makam, jurang sepanjang beberapa ribu meter tertinggal di tanah, dan suara menderu datang. Setelah beberapa saat, debu bergoyang. Han Sanjian menarik pedangnya dan pertama-tama mentransmisikan suaranya ke Yu Daoseng. 3 langkah ke kiri. Yu Daoseng tidak ragu-ragu, dan mengambil 3 langkah ke kiri. Tentu saja, dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, dia hanya memainkan peran tambahan. Pertempuran sebenarnya tergantung pada Tumwolf dan Snowwolf. Tepat ketika Yu Daoseng hendak pergi, Suelang tiba-tiba membuka mulutnya. Tubuhnya langsung menjadi lebih besar. Dia meraih Yu Daoseng dan melompat. Ledakan. Ada raungan lain dari bumi yang bergetar. Tumwolf tertegun sejenak, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa di bawah posisi asli Suelang, sebuah gunung sepanjang hampir 1000 meter dipotong menjadi 2 bagian. Pedang ini terlalu cepat. Itu sangat dekat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Han Sanjian mengambil pedangnya dengan acuh tak acuh, dan ketika dia melihat Tumwolf lagi, matanya penuh dengan cahaya dingin. Kali ini, aku akan membunuh kalian berdua. Menurunkan tubuhnya, Han Sanjian menekan pedangnya dan mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah seekor binatang akan menyerbu ke depan. Di hadapannya, selain serigala kuburan dan serigala salju di kejauhan, tidak ada apa-apa. Napas terkunci, dan 2 pedang Qi meledak seketika. Gerakannya sangat cepat, mulai dari nafas yang mengunci makam serigala dan serigala salju, hingga sapuan Qi pedang, sepertinya dilakukan secara bersamaan. Ledakan, ledakan. 2 raungan datang, dan debu yang diayunkan oleh energi pedang di tanah sudah melayang ratusan meter ke udara. Bahkan di gunung yang tinggi ribuan meter jauhnya, ada awan debu. Panggilan. Han Sanjian menarik pedang di tangannya dan melanjutkan gerakan sebelumnya. Di matanya yang dingin, ada sentuhan arogansi yang tersembunyi dalam, yaitu ketajamannya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit pemikiran seperti itu, kalian masih terlalu muda. Utusan surgawi Gotham Jin melihat jejak yang ditinggalkan oleh energi pedang di tanah, dan hatinya sedikit tenggelam. Di samping, penguasa kota angin juga penuh emosi saat melihat ini. Aku tidak menyangka kekuatan Han Sanjian menjadi begitu kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat daripada ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Omong-omong, itu hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Saat itu, saya ingat bahwa jika saya melihat pedangnya dari dekat, saya masih bisa melihat bayangan pedang. Tetapi sekarang, saya tidak bisa melihat apa-apa. Utusan Dewa Gotham Jin juga mengambil keuntungan dari penghentian singkat pertempuran dan bertanya kepada Lord Ting Feng. Dengan kekuatan seperti itu, dia dapat dengan jelas memasuki Mahkamah Agung. Setidaknya dia dapat menjadi kapten utusan ilahi. Mengapa dia tidak bergabung dengan Mahkamah Agung? Dalam kognisi Gotham Jin, nilai dan makna dari semua keberadaan adalah Mahkamah Agung Tuhan. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda harus bergabung dengan Mahkamah Agung Ilahi, mendapatkan pengakuan dari pengadilan ilahi, mendapatkan sumber daya dari pengadilan ilahi, dan melangkah lebih jauh dalam praktik. Setelah melihat kekuatan Han Sanjian dengan matanya sendiri hari ini, Gotham Jin berpikir bahwa jika dia ingin menghadapinya, dia hanya bisa menggunakan trik,
dan tidak ada kemungkinan untuk bertemu langsung dengannya. Hari ini, ada orang-orang kuat di luar, dan mereka belum bergabung dengan Mahkamah Agung, yang membuat utusan Tuhan Gotham Jin sangat tidak bisa dipahami. Mendengar Tuan Kota Feng tiba-tiba melirik Gotham Jin, dia menjelaskan. Pada tahun-tahun awal, ada konflik dengannya di Mahkamah Agung. Pada awalnya, leluhur Kendo mencoba yang terbaik untuk membiarkannya bergabung dengan Mahkamah Agung. Tampaknya ada beberapa perselisihan di tengah, dan hanya 2 dari mereka tahu situasi spesifiknya. Mendengar ini, utusan Dewa Gotham Jin mengerutkan bibirnya dengan jijik. Demi sedikit emosi pribadi, sangat bodoh untuk melepaskan kesempatan seperti Mahkamah Agung. Gotham Jin sangat meremehkan pendekatan Han Sanjian di dalam hatinya, tetapi dia sangat menghormati kekuatannya. Saat debu di langit berangsur-angsur menghilang, semua dewa juga menghela nafas dengan emosi. Apakah ini pedang cepat? Ya Tuhan, jika benda ini digunakan untuk melawanku, aku akan segera mati untuknya. Apa yang kamu? Aku berbeda. Aku hanya akan menulis catatan bunuh diri, menunggu kematianku di tempat, dan bertarung. Aku gila untuk menemukan pelecehan. Para utusan masih menghela nafas di sini, tetapi Han Sanjian di langit tiba-tiba mengubah auranya. Setelah lama menutup pedang, dia tiba-tiba mengubah ritme, mengangkat pedang, dan menikam di depannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya sedikit berantakan, mekar di depannya, seperti bunga krisan yang mekar. Setiap energi pedang, kelopak bunga krisan yang ramping, meluap ke segala arah. Dalam waktu singkat lainnya, semua gerakan pedang terlempar keluar, dan Han Sanjian membanting ke belakang. Tepat ketika semua orang bingung, suara serigala makam terdengar di langit. Aku baru saja mengatakan bahwa trik ini tidak baik untuk Chen Chang, orang ini sangat pintar. Bagaimana kalau, coba harimauku turun gunung lagi? Tom Wolf mengangkat cakarnya sedikit sial dan menjilat luka di cakarnya. Kali ini, serigala makam tidak hanya tidak mencari keuntungan, tetapi langsung melukai cakarnya. Dengan awan cahaya putih jatuh, luka di cakar serigala makam sembuh dengan tenang. Serigala makam mengangkat cakarnya dan melambai di belakangnya. Terima kasih kakak.